Kita lanjut ke lab berikutnya, yaitu lab routing summarization. Nah, sebelum kita melakukan konfigurasi dari topologi ini, maka sebaiknya kita hitung dulu IP routing yang akan kita IP jaringan yang akan kita pilih untuk melakukan summarization yang ada di sini nanti. Kita ke sini. Tadi alamat IP-nya, alamat IP-nya adalah 101, 102 dan 103, prefix 24. Di sini 104, di sini 80. Oke. Kita buat ini dulu routing summarization, yaitu 100 100. Ini tadi ada alamat jaringan seperti ini: 100, 100, 101.0, 100, 100, 102.0, 100, 100, 103.0 menggunakan prefix 24. Nah, di sini nanti kita akan mencari alamat jaringan yang digunakan untuk routingnya nanti berapa. Nah, routing summarization itu adalah menggabungkan dari alamat IP ini, sehingga nanti kita mendapatkan satu alamat jaringan yang digunakan untuk routing. Nah, kita lanjut untuk membuat perhitungannya ya. Pertama kita fokus dulu dari ketiga IP ini terdapat perubahannya di bagian oktet yang berapa itu ya. Oktet pertama itu sama, oktet kedua sama, ternyata yang berbeda di oktet yang mulai dari oktet ketiga. Nah, kita nanti fokus dari oktet yang ketiga, yaitu 101, 102, 103. Kita buat dulu, kita fokuskan 101, 101, 102, 103. Kalau 0 di belakang ini semuanya sama ya. Oke. 101 kita buat biner terlebih dahulu. 100 itu berarti 64 ditambah 32 ditambah 4, totalnya 1. Artinya posisinya adalah 0, 64 ditambah 32, 16 tidak dipakai, 8 tidak dipakai, tambah 4, 2 tidak dipakai. Nah, 101, 1 dipakai. Nah, ini binernya adalah 64 ditambah 32 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 101. Oke, kita yang ke 102. 103. Nah, dari sini kita juga bisa melihat bahwa ternyata setiap biner yang ada di sini ada yang sama dan ada bagian yang tidak. Nah, kita lihat mulai dari perubahannya yang mana. Ini 0, 1, 1, 0, 0, 1. Kita lihat
di bit yang bagian sini ini sama, yang beda di bagian mulai dari bagian ini ya, ini mulai beda. Nah, di sini nanti untuk bilangan belakang sampai yang bagian oktet yang terakhir ini, kita balik semuanya menjadi, kita ubah semuanya menjadi 0. Kalau misalkan ini ya 101, saya copy dulu aja. Maaf. Kita copy. Nah, ini kita balik 00.0. Nah, ini diubah. Nah, artinya bagaimana? Jadi nanti perubahannya ada di sini. Kalau 100 ini sama, di perbedaannya di sini kita ambil yang bagian sama. Bagian yang sama ini menunjukkan bahwa 64 ditambah 32 ditambah 4. Totalnya semuanya adalah 100. Jadi alamat jaringannya nanti kita bisa ambil yang bisa digunakan untuk routing, yaitu 100.100 oktet ketiganya diambil adalah 100.0. Nah, tinggal kita melihat subnet masknya. Artinya kita mau menggunakan prefix berapa. Kalau misalkan ini sudah digabungkan, kita melihatnya dari jumlah sini. Yang ini diubah menjadi 1 semuanya. Kalau subnet mask, ngambilnya adalah dibalik. Ini semuanya dibuat 1 semuanya, sehingga 255 untuk subnet masknya adalah 255. Nah, ini bukan 255 lagi karena perubahan oktetnya di oktet ketiga, maka bukan 255 tetapi di sini diubah 11. Jadi 11111, artinya adalah 128 di sini ditambah 64 ditambah 32 ditambah 16 ditambah 8 ditambah 4. Berarti di sini adalah titik 252.0. Ini untuk subnet mask baru untuk jaringan untuk IP jaringan yang bisa kita gunakan untuk routing. Atau sama juga dengan ini prefix berapa nih? 16 ditambah 1 2 3 4 5 6. 16 ditambah 6 yaitu prefix 22. Oke. Jadi nanti alamat inilah yang akan kita pakai. Ini alamat IP jaringan ini yang akan kita gunakan, yang kita masukkan sebagai IP routing di dalam jaringan di 3 jaringan ini. Baik, kita ke ini. Artinya alamat IP yang ada di sini nanti tetap 101, 102, 103, dan di sini tetap 104, dan di sini 80 sesuai dengan topologi yang ada di sini. Baik, kita konfigurasi terlebih dahulu alamat IP yang ada di router 5 ini ya. Sebelumnya kita buat identitas dulu.
maaf maaf R5. Oke. Baik, sudah kita buat. Kita buka yang router 5 sama yang router 6. Oke, ini router 5, ini router 6. Kita cek ini router 5 dulu ya. Nih, router 5 berarti ada sambungan 1, 2, 3, 4. Kita buat IP address-nya terlebih dahulu antar router dulu. 80.80.80.1, trafficnya 30 di ether 1. Yang berikutnya adalah kita ke PC 5, yaitu 100.101.1, prefixnya 24 di ether 2. Apply, copy. Ini 102 di ether 3. Ini 103 di ether 4. Oke, kita sudah konfigurasi di jaringan yang ada di sini nanti ya. Yang berikutnya, kita belum routing dulu, kita setting untuk ini. Di router 6 kita setting juga arah ke router 5 dan arah ke PC 80 ether 1. Oke, berikutnya ke PC. Dia di ether 2. Baik, oke. Ya, ini sudah kita konfigurasi semuanya. Kita juga konfigurasi ke PC-nya juga. Kita ke router ke PC 6. Baik, kita ke PC 7. Begitu juga ke PC 8 untuk kliennya router 6.
Baik, semua PC juga sudah kita konfigurasi. Kita lanjut ke arah routing menggunakan summary session. Nah, ini router 5, ini adalah router 6. Ya, kita lakukan routing. Nah, di routing ini kita hanya memperkenalkan untuk tujuan ke arah kliennya router 6, yaitu ke PC ke PC 8 itu ya, ke PC 8. Kita tambahkan di sini yaitu 100 T0, trafficnya adalah 24. Gateway-nya siapa? Gateway-nya adalah 80.80.80.2. Ini cukup segitu, tetapi yang di bagian router 6 karena di situ banyak jaringan, kita tetap tetap bisa koneksi dengan semua jaringan, tetapi nanti yang kita masukkan di dalam router itu adalah IP yang sudah kita buat untuk summary session tadi. Bahkan tujuannya adalah ke 100.100.100.0, trafficnya adalah 22. Gateway yang digunakan nanti adalah 80.80.80.1. Oke. Nah, nih. Sekarang baiknya kita uji coba bahwa semua PC sudah kemungkinan bisa terkoneksi ke routernya masing-masing. Kita coba ping 100.104.1. Oke, dia sudah bisa ping ke gateway-nya. Kita ping coba ke router dari router 6 ke router dari PC router 6 ke ping ke router 5. Nah, dia sudah bisa terkoneksi. Nah, kita juga cek lagi untuk yang ke jaringan pertama, yaitu di PC 5, yaitu 100.100.101.1. ini masih posisi di router. Oke, dia bisa connect. Yang berikutnya adalah ini ke PC-nya, ke PC di router 1 di bagian PC 5. Nah, semuanya bisa routing. Itu. Begitu juga dengan yang PC 1 nanti, PC 5 atau PC 6, kita coba ping ke router 6. Ping 80.80.80.2. Nah, dia bisa terkoneksi dan kita coba dari PC 5 ping ke PC 8. Nah, ini sudah terkoneksi semuanya. Di sini semuanya sudah terkoneksi dengan menggunakan routing summary session. Tujuannya adalah Anda bisa lihat di sini, yaitu ketika melakukan konfigurasi di bagian yang di sini, kalau di sini kan banyak sekali jaringannya, 3 jaringan, di sini hanya 1 jaringan, dan untuk konfigurasi tidak ke semua jaringan ini, tapi kita cukup satu saja alamat IP yang mewakili dari 3 jaringan tersebut. Baik, ini adalah routing menggunakan IP summary session, IP summary gitu ya. Untuk sekian untuk sementara ini. Kita lanjut ke lab berikutnya. Terima kasih.